Selamat datang di keluarga besar GBI Viva di tempat ini. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan sungguh baik, Engkau Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, biar di tempat ini Tuhan, kami undang Allah Roh Kudus hadir di tempat ini untuk bekerja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya Tuhan. Melalui pujian penyembahan, Tuhan memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Juga Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semua Tuhan pakai luar biasa. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Biar melalui kehidupan kami boleh membawa dampak yang besar karena anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menerima jawaban doa, mereka menerima apa yang terbaik daripada-Mu. Bahkan firman-Mu Tuhan menguatkan, membangun, sehingga setiap kami boleh menjadi terang Tuhan yang ajaib, boleh menjadi terang Kristus yang ajaib, boleh menjadi gambaran-Mu Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, jadikan ibadah ini ibadah yang spesial Tuhan, di mana setiap orang yang ingin bertemu, mendapat lawatan-Mu, orang yang ingin bertemu dengan Engkau, mereka dipulihkan, dibangun imannya, sehingga mereka boleh mengenal bahwa Allah yang kami sembah Allah yang luar biasa. Juga berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Bapa, pengurapan, hikmat, pewahyuan sempurna atas kehidupan beliau siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Juga Tuhan kami berdoa untuk gembala di tempat ini, untuk Pak Edison, Ibu Linda Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, apa yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Bapak, juga kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Abraham Konrad Supit, dimanapun beliau berada siang hari ini kami berdoa dari tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, kesehatan yang sempurna, hikmat, pewahyuan, kekuatan daripada Tuhan atas hati Bapa, atas hidupnya juga sempurna Bapa. Kami serahkan beliau dan istrinya Ibu Livina, kami serahkan di dalam nama Yesus Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi siang hari ini Bapa. Kami siap Tuhan untuk beribadah, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Mu untuk kekuatan kehidupan kami. Kami mulai ibadat siang hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang kami kasihi, nama yang kami muliakan, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Shalom victorious people. Shalom. Shalom victorious people. Puji Tuhan, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Saya mau nyapa dulu 1-2 orang Bapak yang pakai kotak-kotak, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Dan sebelah kiri saya ibu yang pakai kotak-kotak, apa kabar? Ya, ibu yang coklat. Puji Tuhan, terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi buat kehadiran Victorious People. Dan saya percaya bahwa lewat ibadah ini ada janji Tuhan yang senantiasa dicurahkan dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Gloria, haleluya. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kebenaran. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyi sorak kebenaran. Tuhan
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak sekali lagi kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala karunia.
Kaulah sekali lagi puji Tuhan, lebih keras lagi katakan bersorak terima Tuhan. Yesus kau raja. Sinar bersorak, masyurkan, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, berbakat berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, sekali lagi, agung dan perkasa, agung dan perkasa, berbakat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Sekali lagi saudara bersuka cita, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara silakan untuk kembali, puji Tuhan. Oh
bernafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Sembah Dia, haleluya. Oh, sembah Dia.
saudara boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Karena bukan dengan gagah dan keperkasaanmu, tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa semua oleh roh Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita hari ini. Kita boleh berdiri sehat kuat sampai detik pagi hari ini. Oleh sebab itu kita mau katakan kepada Tuhan, setiap hari, bahkan setiap momen atas hidup kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace book I'll sing out your praise forever. Sing Jesus. Oh Jesus, I need you every moment. I need you here now, here now. This grace will I'll sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now, here now. This grace will I'll sing your praise. Oh, Jesus, Jesus, I need you every moment, every moment. I need you, Jesus. Here now, this grace will I'll sing your praise, your praise. Oh, Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you now. This grace will I'll sing out your praise forever. Jesus, 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 I need you every moment. I need you here now. This grace will I'll sing out your praise forever. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan kepada anak-anak kita. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, kami arahkan tangan kami kepada generasi kami Tuhan. Generasi penerus kami Tuhan. Kiranya Bapa, tangan-Mu memberkati mereka satu demi satu. Satu demi satu. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhanlah mengikuti mereka seumur hidup mereka. Kalau mereka sebentar akan masuk sekolah minggu, Tuhan urapi guru-guru. Tuhan berikan hati yang penuh dengan kerelaan, sukacita, cinta untuk mengajar anak-anak ini Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Anak-anak kami berjumpa dengan Engkau. Kami berdoa telinga mereka urapi Bapa menjadi telinga seorang murid, dan hati mereka seperti hati kami dibajak jadi tanah yang baik, tanah yang subur gembur ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Aku menyerahkan
umat-Mu, aku menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Haleluya. Boleh ikutin kata-kata saya, hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Lagi, hidup adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Amin. Boleh lihat kanan kiri bilang gini, so what? So what? Kalau hidup anugerah apa? Sampai di situ, sampai sebuah pengertian, sampai sebuah statement, atau apa? Apa yang kita lakukan dengan anugerah itu Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tahun yang lalu sempat saya diundang dari beberapa seminar pengajaran bicara mengenai hyper grace. Hyper grace, di mana orang mengajak kita dan timbul pertanyaan yang besar hari itu, Pak, sebetulnya yang penting itu perbuatan baik atau kasih karunia, kan gitu ya? Ya kan? Sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena kasih karunia. Terus kalau kita beriman tetapi kita tidak berbuat baik, atau sebetulnya mana yang penting? Iman atau perbuatan baik? Kalau kita tidak berbuat baik tetapi kita beriman, lebih bagus mana? Dibandingkan dengan kita tidak beriman tetapi kita berbuat baik. Kan pertanyaan itu terus dan terus gitu. Iya kan? Sampai dibikin seminar, sampai dibikin pengajaran. Kalau saya melihatnya bahwa persoalan terbesar adalah apa? Kebiasaan memisahkan antara iman dan perbuatan. Itu kebiasaan kita. Jadi seolah-olah ada orang yang beriman tetapi dia tidak berbuat baik. Tetapi ada orang yang tidak beriman, dia berbuat baik. Itu bisa terjadi karena memang dasarnya dia baik, berdasarkan etika, berdasarkan moral. Tapi orang-orang seperti ini nilainya bukan kebenaran, nilainya adalah hukum atau nilai-nilai sosial yang berlaku. Contoh, kalau di negara maju, kalau di Eropa, di Amerika, hidup serumah tanpa menikah, normal-normal aja. Mereka tetap orang baik. Mereka tetap orang yang tidak punya stigma atau catatan negatif di dalam kehidupan sosial mereka. Kenapa? Karena itu memang wajar-wajar aja di sana. Tetapi kalau di Indonesia tanpa Alkitab, orang serumah tidak menikah tanpa Alkitab saja sudah dijudge menjadi orang yang tidak baik. Kenapa? Karena hukum sosialnya. Jadi ada nggak orang yang dia berbuat baik tetapi dia tidak beriman? Ada. Karena memang dia ada di tengah-tengah nilai-nilai sosial yang baik. Gitu. Budaya yang luhur. Bisa terjadi. Tetapi ada nggak sih sebetulnya orang yang tidak beriman, apa orang yang beriman tetapi dia tidak berbuat baik? Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua Bapak Ibu. Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-18 kita mulai. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Sudah ketemu Bapak Ibu? Udah Pak, di depan. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tetapi mungkin ada aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah iman kepadaku, imanmu itu, dan aku akan menunjukkan imanku dari yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Kalau kita sudah kebiasaan memisahkan antara iman dan perbuatan baik, that's it, mulai jadi persoalan. Menilai orang juga sama. Lu percuma dah, lu pelayanan, tapi kelakuan lu kayak begitu.
Mendingan gua gak usah pelayanan, gak usah beriman, gak usah berdoa, tetapi gua berbuat baik. Nah ini. Jadi mana yang lebih baik? Mana yang akan menerima keselamatan? Dua-duanya enggak. Karena keselamatan bukan karena perbuatan. Keselamatan itu karena iman. Tetapi iman tidak mungkin tidak menghasilkan perbuatan. Gereja kita bicara mengenai hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah. Maka orang yang hidup dalam anugerah adalah orang-orang yang beriman. Karena anugerah Tuhan itu dinikmati oleh iman. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Jadi kalau udah biasa pisah-pisahin ya susah. Mana yang benar? Mana yang mendingan? Gak ada yang mendingan. Mana yang selamat? Gak ada yang selamat. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang tidak berbuat baik itu tidak mungkin dia orang beriman. Karena firman Tuhan katakan itu. Bukan saya yang ngomong. Amin, saudara? Amin? Oh, nggak ada yang amin ya? Amin? Oh, haleluya. Lihat kanan kiri. Nah mungkin. Nah mungkin. Amin, saudara? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan apa? Hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terusin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan. Jadi bukan soal perbuatan baik yang menyelamatkan saudara. Ini bukan soal pahala timbang-timbang lagi sama kesalahan dan dosa. Kemudian nanti dicoba kalau timbangannya itu berat di dosa, maka engkau masuk neraka, berat di pahala, engkau masuk. Nggak ada lagi itu. Karena perbuatan baik kita itu kain kotor dan nggak cukup. Dan tidak pernah cukup untuk membawa engkau kembali kepada Tuhan. Keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Amin. Yes. Camkan itu. Terus Pak, perbuatan baik itu adalah karena dia hidup dalam anugerah. Maka perbuatan dia berubah. Pola pikirnya berubah. Semuanya berubah, Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam anugerah tidak sama dengan hidupnya dengan orang yang hidup di luar anugerah. Beda. Sangat jauh berbeda. Gitu. Jadi kalau kita ngomong soal bicara mengenai keselamatan kita karena anugerah, iya. Kerjakan keselamatanmu, bukan kemudian kita menganggap perbuatan baik kita yang akan kemudian kita store dan menyelamatkan kita. Enggak. Tetapi iman kita makin terbentuk. Seiring dengan iman kita terbentuk, seiring iman kita tersempurnakan, maka seiring itu juga, maka perilaku kita juga disempurnakan. Gitu urutannya. Jadi kalau orang yang beriman tetapi dia tidak berbuat baik, itu namanya orang gak beriman. Tapi dia Kristen. Emang iman ditunjukkan dengan kekristenan? Emang iman ditunjukkan dengan pelayanan? Emang iman itu ditunjukkan dengan jabatan-jabatan rohani? Emang iman itu ditunjukkan dengan kesibukan kita di dalam kegiatan-kegiatan rohani? No way, gak ada itu Pak. Apakah kemudian yang namanya iman itu kita tunjukkan semata-mata saja dengan lambang-lambang rohani yang kita kenakan? Oh, kalungnya salib segede gaban Bapak Ibu. Itu artinya dia orang iman yang imannya itu besar. Bulu dada saudara-saudara cukur salib pun itu tidak menandakan engkau orang beriman Pak. Sampai kalau ada lagi berenang buka baju, wish gila, Bukit Golgota datang. Wow, itu tidak menunjukkan iman saudara. Teman-teman saya di Mesir, mereka beribadah di gereja Koptik, biasanya mereka ditato sini salib. Tujuannya apa? Kalau salib itu dihapus atau salib itu dipotong, maka terpotong juga nadinya. Dan itu inherent dengan kehidupan mereka. Itu menandakan dia beriman? Enggak. Karena firman Tuhan katakan satu-satunya indikator daripada iman kita adalah perbuatan kita. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7.
ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Right, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Dari apa, Pak? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini bicara soal, Yesus sedang bicara soal nabi palsu. Pak, Yesus, banyak banget nih nabi nih. Mana yang benar? Nabi yang palsu sama yang asli, lihat dari mananya? Lihat dari mananya? Bukan dari jabatannya, bukan dari statusnya, bukan dari rajinnya dia ada di bait Allah, tetapi dari buahnya. Terusin. No, yang tadi belum selesai. Ayat 16. Dapatkah apa? Buah anggur dari atau ada pohon ara, apa buah ara dari? Mungkin nggak? Terusin. Ayat yang ke-17 bilang apa? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang. Terusin. Nah, katakan apa katanya? Apa katanya? Apa katanya? Lihat kanan kiri bilang gini, tidak mungkin. Hah? Lihat kanan kirinya bilang, lihat kanan kiri bilang gini, tidak mungkin. Pak, saya mah mulutnya aja kasar, Pak. Sebetulnya hati saya selembut salju pret gitu, saudara. Bohong tuh, saudara. Gak ada itu. Bohong. Orang kalau hatinya lembut, mulutnya lembut, Pak. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Jangan suka ngibul. Setuju? Amin? Jangan juga bisa dikibulin. Orang kalau udah gak setia, hatinya cacat, hatinya gak setia. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik atau sebaliknya. That's why hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau sudah hidup dalam anugerah Tuhan? Kalau engkau hidup dalam anugerah Tuhan, artinya engkau adalah orang-orang yang beriman, menyambut anugerah Tuhan itu. Setuju Bapak Ibu? Amin. Engkau adalah orang-orang yang diselamatkan. Maka ada indikator-indikator. Seperti waktu saya terbang dulu. Waktu saya terbang, taunya mesin pesawat saya ini masih berfungsi baik atau tidak, taunya dari mana? Indikator. Yes. Gitu. Iya kan? Dari indikatornya. Ditaruh indikator-indikator di depan matanya si pilot. Untuk apa? Untuk ngelihat, oh oil pressure-nya bagus, vibration-nya masih within limit, putaran mesinnya bagus, nggak ada jerking di putaran mesinnya. Ini artinya semua bagus. Bukan cuma sekedar bunyi. Mesin bunyi, tapi temperaturnya naik tinggi. Artinya ini mesin sehat nggak? Nggak sehat. Walaupun mobilmu jalan, walaupun pesawatnya tetap terbang, tetapi satu kali nanti jebol ini. Kenapa? Karena sebetulnya sama dengan iman kita. Tapi dia masih ke gereja, tapi dia masih duduk di tempat ini, dia masih mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Lihat indikatornya, baca. Indikator yang pertama daripada iman kita. Coba yuk kita lihat di dalam 2 Korintus, Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, Bapak Ibu. Indikator yang pertama, Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Orang itu beriman atau enggak, lihatnya dari mana sih? Alright, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Maukah engkau menganggap apa? Sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, Pak. Yang pertama, indikatornya apa? Kekudusan. Saudara boleh punya jabatan tinggi di gereja,
Saudara boleh pelayan Tuhan, saudara boleh berkegiatan yang luar biasa di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kekudusanmu tidak makin hari makin baik, kalau kompromimu terhadap dosa tidak makin hari makin kecil, maka coba selidiki lagi iman saudara. Selidiki lagi iman saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga yuk. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Indikator pertama apa? Kekudusan. Orang itu kalau hidup dalam anugerah, dia nggak kompromi sama dosa. Kenapa? Karena dia tahu dia sudah dibersihkan, dia sudah dicuci, dia sudah dibasuh dengan darah yang mahal. Maka dia nggak nganggap sepi anugerah itu. Dia bilang, aduh kalau untuk yang kayak beginian gue nggak lagi deh. Nggak cukup. That's my past. That's my old life. Amin saudara? Amin. Yang dulu kebanggaan, sekarang bukan kebanggaan lagi. Yang dulu dianggap keuntungan, sekarang bukan keuntungan lagi. Come on. Orang kalau udah hidup dalam anugerah, makin hari dia makin kekudusannya makin besar, makin sempurna. Toleransinya terhadap dosa makin kecil. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Sama seperti Kristus adalah yes. Terus berasal dari siapa? Tapi dia pendeta Pak. Berasal dari. Tapi dia worship leaders. Berasal dari. Dia pemusik. Berasal dari. Dia penatua. Berasal dari. Titik. Tetap berbuat dosa. Enjoy dengan dosa. Nggak mau bertobat. Tetap berbuat dosa itu artinya apa? Bukan kepleset dosa. Orang yang beriman bisa kepleset dosa, bisa. Tetapi dia akan segera bertobat. Ya, Daud itu orang beriman. Kepleset dosa nggak? Kepleset dosa. Begitu diingetin dia bertobat Pak, walaupun dia raja. Kalau orang yang hidup dalam dosa dikasih tahu, ngeles Pak. Ngeles. Bilang sama saya yuk. Ngeles. Ayo, ngeles. Ayo, yang suka ngeles. Iya, lihat kanan kiri. Itu dari iblis. Dikasih tahu kepleset dosa, dikasih tahu, aduh salah ya, ya ampun, lu jangan gitu, ya ampun, langsung bertobat, langsung minta maaf. Tapi kalau orang yang tetap dalam dosa, dia nyaman dengan dosa itu. Ya terusin. Untuk inilah anak Allah apa? Menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan. Jadi kalau Yesus ada dalam kita, anak Allah itu menyatakan diri dalam kita, dia akan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang ada di dalam diri kita. Setuju Bapak Ibu? Yang amin cuma satu. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Ya terusin. Ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ini kan orang kan sering bilang gini, udah baptis ya, wah udah lahir baru. Udah lahir baru. Lahir baru itu perbuatannya beda Pak. Mereka yang ada dalam Kristus, yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Kalau belum, mau Anda dibaptis dimanapun tempatnya, entah itu di Sungai Yordan, mungkin engkau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sekalipun, saya mau kasih tahu, itu bukan tanda bahwa kita lahir baru. Lahir baru itu begitu keluar dari baptisan, kita tinggalkan manusia lama, masuk kepada perbuatan-perbuatan yang baru. Terusin. Yang lahir dari Allah, masih ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, apa? Tidak berbuat dosa lagi, sebab tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat karena gitu.
Jadi mungkin kita bisa kepleset dosa, tetapi kita mulai ada rasa nggak nyaman dengan dosa itu. Melakukan yang namanya dosa sekecil apapun itu nggak nyaman rasanya. Maka orang yang hidup dalam anugerah, kekudusannya sempurna. Bukan untuk mencapai keselamatan, tetapi karena dia hidup dalam anugerah Tuhan. Dia nggak nganggap sepi kasih karunia itu. Dia nilai dengan nilai yang berharga di dalam hidupnya. Maka dia akan jaga kekudusannya. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu? Amin. Amin. Ayo. Ngelanggar aturan lalu lintas dosa apa? Ya kalau Anda nganggap enggak, perbaiki mulai hari ini. Amin, saudara. Karena upah dosa ialah dosa kecil apa dosa gede, Pak? Dosa nggak ada ukuran. Dosa hitam apa dosa putih? Dosa juga nggak ada warnanya. Dosa is dosa, upahnya adalah maut. Ngelanggar aturan lalu lintas dosa apa enggak? Bukankah tiada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah? Dan tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang sebagai wakilnya Tuhan? Pelanggaran akan perintah negara itu adalah pelanggaran akan titah Tuhan. Itu firman bukannya Zifki. Jangan terus kita orang Jokowi. Enggak ada hubungannya, Pak. Enggak ada hubungannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bicara mengenai kebenaran. Pak, biasakan. Itu mah yang kecil, Pak. Kan tadi kita udah sepakat dosa nggak ada kecil, nggak ada gede, Pak. Setia pada perkara kecil, kau akan setia pada perkara besar. Engkau tidak setia pada perkara kecil, kau nggak akan setia pada perkara besar. Gak mungkin. Jadi kalau kita udah tahu itu, kalau udah tahu ada tanda U, kebalik melengkung, dicoret, udah, jangan muter. Amin. Amin. Jangan kita muter. Set. Oh, sampai sana di stop. Ya, elah. Minggir. Pak, Bapak lihat nggak ada tanda dilarang muter? Lihat, Pak. Kok Bapak tetap muter? Bapak di balik pohon yang saya nggak lihat. Kalau anak Tuhan mau ada polisi nggak ada polisi dia nggak peduli tandanya apa, that's it. Nggak boleh motong ya nggak boleh motong, nggak boleh muter ya nggak boleh muter, amin. Caranya nggak boleh stop ya nggak boleh stop, nggak boleh parkir ya nggak boleh parkir. Nggak peduli ada konsekuensinya atau enggak, aturannya apa, that's it. Pemerintah yang kita lihat kita taati, maka saya percaya kita akan taat kepada Tuhan yang kita lihat. Amin. Amin, beri kemuliaan yang mulia. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang pertama, lihat dari mana? Lihat dari kekudusannya. Ya. Yang kedua, apa tanda orang itu beriman? Yang pertama dia kudus. Yang kedua, yuk kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya ya yang ke-16. Hidup dalam anugerah. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk. Kalau engkau hidup dalam anugerah, percayalah dan pasti orang itu tidak akan hidup untuk dirinya sendiri. Dia akan hidup untuk orang banyak. Hidupnya akan berguna buat Tuhan dan sesamanya. Apapun yang ada sama dia, entah hartanya, waktunya, tenaganya, kesehatannya, nafasnya, dia tidak hanya mikir untuk dirinya saja, dia juga akan hidup untuk orang banyak. Jadi bohong besar kalau kemudian kita katakan, oh aku percaya kepada Kristus. Ada orang minta pertolongan.
Orang itu apa yang dia minta ada sama kita, dan kita mulai bilang gini, saya dukung doa. Pergilah, aku dukung doa, aku sertai engkau. Ini bukan beriman, ini pelit, saudara. Bilang sama saya, orang pelit, lagi-lagi, ini nggak ngomong pelit nih. Orang pelit tidak masuk surga. Iya, lagi orang pelit, iya, berita baiknya tidak masuk neraka. Jadi orang pelit itu nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Ditolak di surga, ditolak juga di. Emang iya Pak? Iya. Kenapa? Karena iblis juga males temenan sama orang pelit, saudara. Orang pelit tuh ngeselin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa kita jadi orang pelit? Karena kita ngerasa semuanya itu kita yang cari. Semuanya itu kita yang dapat. Semuanya itu usaha kita. Semua itu karena kita. Orang kalau hidup dalam anugerah, hidupnya tidak untuk dirinya sendiri, hidupnya untuk orang banyak. Karena dia sadar, dia hidup dalam dunia ini cuman just sementara saja. Satu kali nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan tinggalkan dunia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Hidup dalam anugerah itu kelihatan dari tanda-tanda, kelihatan dari tingkah lakunya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, gitu. Yang pertama, kekudusannya. Coba dicek. Makin hari makin kudus. Toleransinya makin hari makin kecil, makin hari makin kecil, makin hari makin kecil, makin hari. Dia disempurnakan terus. Orang yang hidup dalam anugerah, dia orang-orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang hidup dalam anugerah, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, orang yang hidup dalam anugerah, dia sadar, dia tahu, dia merasakan kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu membuat dia tenang. Di depan ada gelombang, di depan ada tantangan, di depan ada halangan, di depan ada rintangan, dia nggak takut, tenang Pak hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya karena percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Orang yang hidup dalam anugerah, dia tidak pernah mempertanyakan kebaikan Tuhan, nggak pernah. Kenapa? Karena dia percaya whatever yang Tuhan izinkan under His permission, itu baik adanya. Baik adanya. Hari Kamis yang lalu, saya baru memakamkan istri saya. Hari Kamis kemarin. Sekretaris tanya sama saya, Pastor, di minggu ada pelayanan 2 kali. Gimana? Mau diterusin, mau tetap ini. Saya bilang, nggak ada hubungannya pelayanan, tugas. Selama saya sudah makamkan istri saya secara proper, layak, sudah cukup. Saya bisa istirahat, Jumat, Sabtu. Habis itu, kenapa saya nggak pelayanan? Udah siap, I always ready. Kenapa? Karena saya nggak lihat fakta, saya lihat dan saya percaya kepada Tuhan segalanya baik. Amin Bapak Ibu. Saya ada di tempat ini. Baru Kamis yang lalu, ini anak saya. Baru Kamis yang lalu. Istri saya diizinkan sakit kanker 2 tahun 4 bulan sama Tuhan. Kami nggak pernah tanya tuh, God, after what we did, dari pilot keluar jadi pelayan Tuhan, sepenuh waktu, pelihara anak-anak, ada panti, ada ini, saya mengerjakan banyak hal. Tetapi kok istri saya diizinkan seperti itu? Istri saya pun nggak pernah nanya. Waktu dulu masih dia sakit pertama awal 2020 bulan April, saya bilang tenang Hani, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Tuhan pasti sembuhkan kamu.
Dia bilang, Hani, sembuh itu bukan target buat aku. Maksudnya gimana? Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia sembuhkan aku hari ini. Dia bisa sembuhkan aku tanpa apapun. Amin, saudara. Amin. Amin. Tapi kalau aku diizinkan untuk berproses dan mujizat tidak terjadi secara instan di depan kita, saya mau kasih tahu, aku cuma mau belajar dari setiap tantangan apa yang Tuhan mau ajar. Dia lagi menyempurnakan kita. Dia bilang seperti Ayub 23 nih, dia tahu jalan hidupku. Kalau dia uji aku akan timbul seperti emas, katanya. Haleluya. Saya bilang wow. Saya bilang wah, kalah pendeta, saudara. Mestinya dia yang jadi pendeta, bukan saya. Kenapa? Karena saya targetnya masih manusiawi, sembuh. Wajar ya Bapak Ibu ya, amin. Tetapi dia yang menjalaninya, dia lebih kuat. Padahal dia bukan asli dari Kristen. No, dia menerima anugerah Tuhan. Dan waktu itu terjadi, sepanjang ini dari pihak keluarga terus kondem, itu kamu kena kutuk, itu kamu kena kutuk, itu kan. Anda bisa bayangin nggak, lagi sakit terus. Awal-awal sakit April dia divonis, April, Mei awal, papanya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Waduh, itu pukulannya bertubi-tubi, Bapak Ibu, dalam hidup kami. Tapi kami nggak pernah bertanya kenapa. I don't care. Yang aku jalani adalah hidup karena percaya, bukan karena aku melihat. Aku nggak bersyukur karena semuanya baik, tetapi saat aku bersyukur, aku melihat semuanya akan menjadi baik. Amin. Ini fakta, bukan cuma dongeng. Ini kenyataan, dan ini adalah sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Ini yang aku saksikan, betapa Tuhan itu luar biasa. Amin, saudara. Jangan bilangin, tuh pendeta luar biasa. No, without Holy Spirit nggak bisa, Pak. Tanpa hidup dalam anugerah, tanpa anugerah Tuhan nggak bisa. Bayangin bagaimana saya akan mengutuki Tuhan kalau saya tidak hidup dalam anugerah. Kenapa? Karena kematian itu menjadi sebuah akhir. Tetapi karena anugerah Tuhan, kita nggak takut. Istri saya nggak takut. Mati adalah keuntungan. Hidupku yang penting adalah Kristus. Amin. Jadi orang bilang, Pak, saya mau mati buat Tuhan. Gampang itu kalau mati buat Tuhan. Yang susah hidup buat Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Lihat kanan kiri bilang, hidup buat Tuhan dulu. Jangan buru-buru mati. Pak Bu, orang yang hidup dalam anugerah, dia hidup karena dia percaya, dia yakin. Maka ucapan syukur itu adalah sebuah keputusan iman, bukan karena. Saya mengucap syukur karena naik pangkat, saya mengucap syukur karena ulang tahun, saya mengucap syukur karena bisnis bagus. Itu namanya bukan mengucap syukur, itu mengucap terima kasih kepada Tuhan. Kalau ucapan syukur itu atas segala sesuatu, dalam segala hal, engkau tetap berkata, Tuhan baik. Waktu Ayub mendapati kenyataan bahwa dia bangkrut, anaknya 10 mati, dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah, beri kemuliaan yang meriah buat dia. That's itu yang saya. Jadi waktu istri saya menghembuskan nafas yang terakhir, anak-anak saya ada. Dan saya lihat, situasinya bukan kayak orang meratap, no. Nggak ada, enggak, mama jangan pergi, enggak. Saya ingat sekali anak-anak saya ngomong apa. Begitu saya bilang, mama udah berhenti nafas. Kita terus pujian penyembahan. Terus detak jantungnya turun. Dan anak-anak saya mulai bilang apa? Dia bilang, Mam, see you, Mam. Ya, see you, Mam. See you someday, kita akan berjumpa kembali. Amin. Dan yang keempat, kalau kita hidup dalam anugerah, kita lihat yuk, kita baca tadi Ayub 1. Ayub pasalnya yang pertama. Ya sedih pasti saudara. Tetapi hari ini saya menganggap bahwa istri saya lagi liburan. Dia lagi senang-senang, dia lagi happy-happy, jadi nggak ada alasan buat saya untuk berduka karena situasi dia. Tetapi hari ini yes, satu kali nanti mungkin ya ada rindu ya, itu wajar. Amin Bapak Ibu. Tapi kita tahu kemana kita pergi. Itu yang membuat kita kuat.
Makanya istri saya di saat-saat terakhir dia udah nggak bisa ngomong, nggak bisa buka mata, udah nggak bisa tuh. Saya ingat tuh hari Minggu, saya ajak dia ibadah online di gereja kami. Ini kita ibadah dulu ya, online ya. Saya pikir dia udah nggak dengar saya lagi. Saya taruh aja di atas, di bantal ya, HP saya, kemudian saya mulai puter, kita mulai masuk. Begitu pujian penyembahan naik, istri saya masih angkat tangan. Saya cuma bilang, wah, dia setia sampai akhir. Amin. Jadi waktu dia meninggal, ya sudah. Memang semua juga kita pasti meninggal. Istri saya ngomong, kalau cuman mati, ya, gak hari ini aku mati, besok aku mati. Kalau enggak, ya nanti lusa aku mati. Pokoknya kapan satu kali aku pasti mati. Satu kali nanti, pasti mujizat tidak terjadi. Kalau sudah waktunya. Mau 2000 pendeta tumpang kaki, tumpang tangan sama saudara. Berdoa untuk kesembuhan, saya mau kasih tahu. Kalau sudah waktunya, kalau sudah Tuhan tentukan waktunya, maka mujizat tidak terjadi. It happen, itu sebuah keniscayaan, gak usah dipikirin. Gak usah ditakuti. Oleh karena anugerah Tuhan, maka dia persiapkan tempat bagi kita. Amin. Kematian udah bukan sesuatu yang mengancam. Itulah luar biasanya hidup di dalam Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Ya, yang terakhir Ayub pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Orang yang hidup dalam anugerah. Orang yang hidup dalam anugerah. Yuk kita baca 2, 3. Apa katanya? Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kemudian dia berkata apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, orang yang hidup dalam anugerah, dia bisa berkata gini, yang tidak baik yang asalnya dari Tuhan, yang tidak baik yang Tuhan izinkan, itu tetap baik adanya buat kita. Tetap itu yang terbaik. Kalau kita lihat film Passion of the Christ, gak enak tuh, jagoannya mati saudara. Pengennya kita kayak film-film yang biasa kita tonton, jagoannya walaupun sekarat, ujung-ujungnya dia selamat dan menang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus harus mati. Waktu Simon Petrus bilang, tidak sekali-kali, Yesus marah, dia katakan, enyah kau, iblis. Engkau hanya memperhatikan dan memikirkan kepentinganmu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, engkau hidup dalam anugerah Tuhan, engkau hidup dalam imanmu, engkau bisa berkata, Tuhan, ini gak baik, ini menyakitkan, ini membuat air mataku hari ini banjir Tuhan, ini yang membuat sesak dadaku, tapi aku tahu semua yang kau izinkan itu baik adanya. Hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita teguh, hidup kita tetap, langkah kita tidak pernah goyah, dan kita sampai kepada rencana di mana Tuhan ciptakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, jadikan lagu ini doa kita katakan bagaikan bencana, siap dibersi. Inilah hidupku di tanganmu, kuasamu Tuhan, aku dibaharui, jadikanku alam Tuhan.
tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau yang berkata, Tuhan, sempurnakan aku hari demi hari. Makin hari makin berkenan, makin hari makin serupa dengan Kristus. Angkat dua tangan. Amin. Kau yang mengangkat tangan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Orang-orang yang berkata Tuhan baik saat kami dapat apa yang kami mau. Tapi kami mau belajar hidup dalam anugerah, bahwa anugerahmu itu segala-galanya dan anugerahmu itulah yang utama. Sehingga ada tidak ada, iya atau tidak, baik tidak baik, kami tetap berseru, Engkau Tuhan yang terbaik, Engkau Bapa kami yang terbaik, Engkau Allah kami yang hebat dan yang dahsyat. Dan Engkau adalah Allah yang layak dipuji, ditinggikan, dan diagungkan. Itulah yang keluar dari mulut kami. Kami bukan hanya pandai berterima kasih, tetapi kami pandai mengucap syukur atas segala hal dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa anugerah Tuhan turun, melingkupi setiap anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Sehingga keluar dari tempat ini mereka jadi pribadi yang berbeda. Mereka orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka punya hubungan yang baik, yang pantas, yang harmonis dengan Tuhan. Langkah mereka seirama dengan langkah Tuhan. Hati mereka seperti hatinya Tuhan. Mulut mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Tangan mereka menjadi kepanjangan tangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku meletakkan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Umat percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Nya Tuhan Yesus berkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak, Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap persembahan dan kita akan berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mau belajar melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau belajar hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Roh Kudus, mampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Sebentar kami akan memberi dan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan syukur. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
mau tanya, ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan. Yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, terima kasih jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Dan untuk informasi jadwal selanjutnya, Bapak Ibu Saudara boleh memfollow Instagram @viva.official. Puji Tuhan, terima kasih. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi katakan, waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Tuhan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Tuhan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati Tuhan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. yes, haleluya. Hidup ini bukan soal kami mengerti atau tidak, tetapi kami percaya. Bahkan anugerah-Mu telah tercurah, bahkan darah-Mu Tuhan telah tercurah, bahwa Engkau telah naik mati di kayu salib Tuhan untuk kami. Itu yang kami mau percaya. Itu yang jadi dasar untuk kami tetap berkata, apapun adanya, Engkau tetap Tuhan dan Bapa kami yang terbaik. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Akhirnya kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, saleh-salehnya Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tanda penyerahan-Mu. Arahkanlah hati dan iman-Mu. Kiranya kebajikan, kemurahan mengikuti Engkau seumur hidup-Mu, dan pada akhirnya Engkau diam berserta dengan keturunan-Mu di rumah Bapa sepanjang masa. Tidak ada satupun dari mereka yang terhilang. Tuhan akan membangun mereka menjadi satu angkatan yang hebat, perkasa di bumi, jaya di surga. Mempermuliakan Dia. Arahkanlah hatimu, imanmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terus menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ibadah sudah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh bersaat teduh sejenak. See you next week. Dan God bless you. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oh ya. Thank you ya. Terima kasih semua. Maju terus ya. Ya. Oh iya. Gimana kabarnya? Oh oke. Salam ya. Tuhan berkati semua ya. Iya, jangan.
Gung, 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 Gung. Hmm?